Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, pedang ilahi ini pun turun mengiris penghalang cahaya banteng yang berapi-api. Semua simbolnya hancur dan kepalanya pun terpenggal. Darah mulai memancar keluar. Cincin 5 fase bersinar dan meletus dengan energi yang paling kuat kemudian menabrak Sihao. Sepertinya itu akan menghancurkan apapun dengan cara membabi buta dan tidak akan berhenti sampai lawannya mati. Sebuah penghalang cahaya melonjak. Lorong surgawi Sihao muncul membentuk cincin ilahi. Apa? Cincin 5 faseku beku? Semua orang berteriak kaget. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Cincin 5 fase dikunci di tempat dan tidak bisa membebaskan diri dari kekuatan daging surgawi milik Sihao. Gelombang energi pedang dihempaskan. Qin Xiaochen bergetar dan berbalik untuk pergi. Setelah kehilangan cincin 5 fase, dia tidak berani menghadapi Sihao. Namun gelombang energi pedang ini menyerang seperti kilat. Dia dengan sangat terpaksa mengeluarkan artefak berharga miliknya. Sambil melakukan itu, dia terus melarikan diri. Qin Xiaochen melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri. Tetapi dia masih kehilangan lengan miliknya. Semua ini terjadi terlalu cepat. Xiao membunuh 2 tokoh tingkat raja dan kemudian melepaskan lengan seorang tetua dari Gunung Abadi. Kecakapan bertarungnya tak tertandingi. Tiba-tiba cincin 5 fase bergetar dan bergerak atas kehendaknya sendiri. Karena memiliki kehendak ilahi yang misterius, cincin itu dapat cepat mengubah arah. Cincin 5 fase juga membawa pemuda berambut ungu Qin Xiaochen bersamanya ke tanah. Itu tenggelam ke bumi. Ini buruk, ucap Xiao kaget. Cincin 5 fase yang disebut termaksud fase bumi sehingga bisa menggunakan tanah untuk melarikan diri. Xiao berjalan mendekat dan menghancurkan bumi. Dia memperhatikan bahwa Qin Xiaochen diiris tepat di pinggangnya. Terlepas dari itu, salah satu teknik Qin Xiaochen juga ada di sini. Dia sedikit terdiam. Dia mengiris lengan dan kaki dari Qin Xiaochen. Wajah pria parubaya yang kehilangan lengannya menjadi pucat. Dia adalah Raja Ahli Rin pengatur formasi. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa murid-murid Gunung Abadi akan menghadapi hari seperti ini di dunia luar di mana mereka ditekan sampai sejauh ini. Xiao menatapnya. Serangkaian energi pedang dikeluarkan. Kepala individu parubaya itu dirilis menyebabkan darah mengalir keluar dari mayat tanpa kepala. Kemudian itu jatuh ke tanah. Seluruh istana berada dalam keadaan sunyi. Peristiwa yang mereka saksikan hari ini terlalu mengejutkan. Artefak berharga cincin 5 fase yang tak tertandingi mengguncang era kuno. Namun hari ini ada seseorang yang berani menggunakan tubuhnya untuk menghadapinya secara langsung. Apakah ada orang lain yang ingin membuat aku kesulitan? Ucap Xiao menyapa semua orang. Tatapannya dingin dan acuh tak acuh memberi mereka perasaan yang sangat mengerikan. Kerumunan tahu bahwa ini adalah kekuatan dari makhluk yang tak tertandingi. Setiap gerakan yang dibuatnya bermartabat. Dia sekarang benar-benar pantas mendapatkan gelarnya sebagai raja. Xiao memandangi makhluk-makhluk yang bukan dari daerah ini dengan tatapan yang tajam. Semua orang merasa hati mereka menjadi dingin. Semulanya mereka masih ingin menantangnya, tetapi saat ini mereka semua gemetar ketakutan. Siapa yang sekarang berani menyebut wilayah gurun tidak memiliki seorang ahli? Selama pemuda ini muncul, aura yang menelan gunung dan sungai dan dia akan memandang rendah seluruh dunia. Setelah pertempuran ini tidak ada yang berani melihat ke bawah pada daerah gurun lagi. Bahkan para jenius dari berbagai ras di luar wilayah ini menyingkirkan kesombongan mereka. Mereka tidak punya pilihan bahkan jika mereka tidak mau. Karena di depan batu kecil mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Menghadapi agresi batu kecil, siapa yang bisa menolak? Kerumunan percaya bahwa mulai sekarang ini akan menjadi masalah yang sulit. Sangat sulit untuk menemukan orang-orang di antara usianya yang sebanding. Hahaha, sekelompok kumbang tanah, kamu semua sudah terbiasa bertindak seperti itu di wilayah misterius. Jadi sekarang kamu semua bertindak menjijikan di wilayah gurun. Kamu semua bahkan belum mencoba untuk melihat siapa tuannya.
Ucap burung merah besar itu berbicara dengan nada yang sangat sombong. Semua orang terdiam. Burung itu berani menyebut gunung abadi sebagai kumbang darat. Setelah pertempuran berakhir, aktivitas secara bertahap dikembalikan seperti sedia kala. Adik kedua, aku percaya bahwa kamu sudah baik sejak terakhir kali kita bertemu, ucap Xiao sambil tersenyum. Di masa lalu singa berkepala 9 telah bertarung dengan intens, tetapi pada akhirnya konflik di antara mereka semua diselesaikan. Singa berkepala 9 saat ini merupakan ras berdarah murni dari pegunungan ilahi kuno dan tidak ada yang bisa menjadi lawannya, karena dia terlalu kuat. Selama beberapa tahun terakhir ini aku meminjam tungku ilahi emas klan dan 9 darah sejati klanku agar dapat meningkatkan kekuatan dengan cepat. Namun pada akhirnya aku tetap tidak dapat mengejarmu, ucap singa berkepala 9 merasa sedikit tidak berdaya. Xiao tertawa terbahak-bahak dan menepuk pundaknya. Beberapa temanku telah tiba, ucap singa berkepala 9. Luan pelangi, gagak api, dan 2 saudara laki-laki bermata 3 muncul. Mereka adalah keturunan kuno. Xiao bertemu dengan mereka di 100 Staring Mountain. Tempat ini segera mulai ramai dengan kebisingan. Pergi, mari cari tempat untuk minum, ucap mereka hendak merayakannya. Hualingar berjalan dengan penuh semangat sambil berbicara dengan mereka. Setelah mengobrol sebentar, dia berkata akan segera kembali. Bagaimanapun sebagai tuan rumah ia harus menyapa para tamu. Ketika orang banyak menatap Xiao, mereka hanya bisa melepaskan nafasnya. Xiao mampu mendapatkan gelar raja di usianya yang begitu muda benar-benar mengejutkan. Sungguh luar biasa. Kakak Xiao, kamu benar-benar membuatku kaget. Saat itu kamu hanyalah seorang anak kecil di 100 Staring Mountain. Sekarang nama kamu telah mengguncang seluruh wilayah gurun. Banyak hal telah berubah dengan berlalunya waktu, ucap burung gagak api berbicara. Xiao tertawa mendengar ini. Dulu dia kecil tetapi dia sangat biadab. Kakak Xiao, kamu harus berhati-hati, karena menyinggung gunung abadi bukanlah masalah kecil. Ucap saudara tertua dari 2 saudara laki-laki bermata 3 itu mengingatkannya. Xiao mengangguk dan berkata, benar, aku telah membunuh tuan muda ras 3 mata. Benar, aku telah membunuh tuan muda ras 3 mata di tanah leluhur bangsa api. Dia seharusnya tidak memiliki koneksi dengan kalian, kan? Kedua bersaudara itu menggelengkan kepalanya. Itu seperti ras manusia di mana ada banyak dari mereka. Ada banyak individu dari ras bermata 3 juga, dan mereka berpisah di setiap wilayah, dan tidak ada hubungan di antara mereka. Segera setelah itu burung api merah mengungkapkan rahasia, memberitahu Xiao untuk berhati-hati terhadap peri Yue Chan. Apa maksudmu? Ini pasti seorang wanita yang bisa bertarung melawannya di level yang sama. Bakat alaminya sangat mencengangkan. Bukan saja wajahnya sangat cantik dan sosoknya sangat menakjubkan, kekuatannya juga jarang terlihat dan sangat luar biasa. Dia sudah memasuki alam pengaturan formasi sejak lama dan dikabarkan akan menjalani kelahiran kembali. Aku memperkirakan bahwa begitu dia berhasil, dia mungkin bisa berurusan dengan kamu, ucap burung api merah. Xiao kaget saat mendengar kata-kata kelahiran kembali. Ini adalah transformasi lengkap yang akan memungkinkan seseorang menjadi lebih kuat secara eksponensial. Dia sudah berada di tingkat raja. Jadi dengan potensi yang tak terbatas, dia secara alami tidak takut pada seorang ahli dari dunia ini dan bisa berkeliaran tanpa hambatan di bawah langit. Pria Yue Chan telah mengunjungi mereka sebelumnya dan membawa tangkai bunga roh api. Ini adalah obat yang sangat diperlukan dalam memurnikan nirvana. Begitu seseorang memasuki ranah pengaturan formasi, membuat terobosan lagi akan menjadi lebih sulit. Dari perspektif tertentu, Xiao dan Peri Yue Chan sudah menyelesaikan jalan yang paling dibuat dalam hidup mereka. Setelah mencapai ranah pengaturan formasi, mencoba menerobos sendirian pasti akan lambat. Semua orang membutuhkan suplemen medis untuk memperbaiki tubuh mereka dan membuka semua jenis potensi tersembunyi. Dalam ranah pengaturan formasi, pil nirvana kecil adalah yang paling cocok. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk membuka harta ilahi mereka sendiri dan menerobos wilayah ke tahap berikutnya. Dia sangat mudah, namun dia akan menerobos alam pengaturan formasi dan mencapai tingkat ahli tertinggi, ucap singa berkepala 9 itu tercengang. Xiao juga terkejut.
Namun setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak begitu. Dia hanya mempersiapkan semuanya sebelum meningkatkan kekuatannya. Saudara Xiao, kamu telah menyinggung Gunung Abadi dan membunuh seorang ahli tertinggi dari sekte penyelamat surga. Masa depan kamu terlihat menyusahkan, ucap Luan. Xiao mengangguk dan berkata, tidak masalah. Tidak mudah bagi mereka yang tersisa untuk mengalahkanku. Saudara Xiao, bagaimana kamu bisa meningkatkan kekuatanmu begitu cepat? Pengalaman seperti apa yang kamu alami? Bisa ceritakan tentang beberapa dari mereka. Nyala api berkokok dan makhluk lainnya dengan rendah hati meminta bimbingan. Xiao tidak terlalu pelit. Dan setelah menceritakan pengalamannya, mereka hanya bisa menghela nafas. Pada kenyataannya, mereka yang bisa memasuki dunia ini semuanya tangguh. Mereka semua sangat luar biasa. Namun beberapa dari mereka yang bisa menembus sekali lagi akan mencapai ranah yang bahkan lebih besar. Xiao tahu bahwa dia bisa menembus alam formasi di masa depan. Dia masih memiliki kepercayaan di dalam dirinya. Namun dia merasa harus menghabiskan waktu yang sangat lama untuk benar-benar melakukannya. Saudara Xiao, kamu telah mencapai alam pengaturan formasi pada usia 15 tahun. Tidak perlu terlalu khawatir tentang peluang di masa depan. Mencapai tingkat ini pada usia ini jarang terlihat bahkan sejak zaman kuno. Musuhku kuat. Aku hanya bisa terus-menerus menembus dan mencapai level yang lebih tinggi lagi. Hanya dengan begitu aku bisa membuat Gunung Abadi dan Sekte Surgawi merasakan ketakutan yang luar biasa, ucap Xiao. Semua orang menjadi terdiam. Perbedaan golongan di antara mereka terlalu besar. Kakek leluhurku telah tiba. Saudara Xiao, kamu dapat meminta bimbingan kepadanya, ucap singa berkepala 9 itu berbicara. Dia merasa bahwa dengan budidaya Xiao itu sudah cukup untuk berdiri sejajar dengan yang paling kuat di daerah gurun. Xiao tergerak. Dia tidak menolak karena ras singa berkepala 9 bahkan berhubungan dengan dewa selama bertahun-tahun kuno. Mereka lebih mengerti, jadi dia ingin belajar beberapa hal. Salam untuk senior dari generasi yang lebih tua, ucap Xiao menyapanya. Tidak peduli seberapa kuat dia terhadap tokoh-tokoh raja tua yang ramah ini, dia masih sangat menghormati. Silahkan duduk teman kecil, tidak perlu bersikap sopan. Orang yang berbicara adalah seorang Taois berjubah hitam. Setelah memperkenalkan diri, ia mengetahui bahwa ini adalah kakek dari nyala api. Hubungan makhluk-makhluk ini semuanya sangat hebat. Dan salah satu dari mereka bahkan memiliki hubungan dekat dengan salah satu tetua kerajaan negara api. Hasilnya mereka diundang ke halaman yang relatif damai ini. Teman kecil, bakat melengkungkan surga adalah sangat jarang terlihat sejak zaman kuno. Namun kamu telah naik ke puncak pada usia yang sangat muda. Sungguh menakjubkan, ucap seorang tetua yang mengenakan jubah emas berbicara. Xiao tahu bahwa ini adalah Nine Spirit King. Sosok tingkat raja yang sangat kuat. Dia adalah kakek singa berkepala 9. Kekuatannya menakutkan. Dia berada di ambang pintu ke dunia kultivasi besar berikutnya, yang akan menjadi ahli tertinggi. Generasi muda ini datang ke sini untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada senior tentang jalur kultivasi, ucap Xiao berkata dengan jujur. Dewa Willow telah memberinya bantuan besar. Tetapi pertanyaan tentang tahap peningkatan tertentu tidak pernah diajukan. Meminta nasihat tokoh-tokoh tingkat raja tua ini adalah pilihan yang sangat bagus. Xiao menghela nafas lega. Dia tahu bahwa negara api menyadari kedatangannya ke tanah leluhur. Dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata, jika aku tidak memasuki tanah suci negara kamu yang terhormat, aku tidak akan bisa maju dengan cepat, ucap Xiao menjelaskan. Tetua kerajaan bangsa api membuka mulutnya dan berkata, warisan tanah leluhur klan batu bahkan lebih mencengangkan. Jika teman kecil memiliki kekayaan menerimanya, maka itu mungkin rute tercepat untuk menerobos formasi pengaturan kerajaan. Warisan seperti apa yang dimiliki oleh tanah leluhur negara batu, ucap Xiao dengan heran. Dia datang dari tempat itu, jadi mungkinkah dia melewatkan sesuatu? Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan dengan sungguh-sungguh meminta bimbingan. Dan film pun berakhir.
Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.